Lanjutkan untuk konfigurasi DHCP. Nah, yang perlu dipastikan adalah konfigurasi yang tadi saya minta itu sudah terpasang semuanya hingga firewall NAT. Tapi untuk DHCP kita bahas mulai dari yang pertama, itu adalah DHCP client. Tadi saya menyampaikan salah satu jenis DHCP adalah DHCP client. Nah, kalau kalian lihat di fitur ini, di konfigurasi ini, ada beberapa parameter yang bisa kalian lihat. Ada interface, itu adalah parameter sumbernya dari mana. Terus di sini ada use per DNS, artinya dia akan mendapatkan DNS secara otomatis juga. Tapi yang terpenting adalah kamu lihat di sini ada IP address dan juga ada expires after dan juga ada status. Jika kamu ingat tadi saya menyampaikan ada jenis DHCP, salah satunya adalah list time, di mana DHCP itu IP-nya bukan diberikan tapi dipinjamkan dengan masa waktu yang tertentu. Nah, di sini kalau kamu lihat waktunya dia makin mundur. Ya. Tuh, 14, 13, 12 seterusnya sampai 0. Apabila ternyata nanti IP-nya perlu diperbaharui, maka nanti akan diperbaharui. Tapi apabila ternyata IP tersebut bisa digunakan terus, maka yang diperbaharui adalah masa waktunya. Saya ulangi. Jika diperlukan IP perlu diganti, maka nanti akan diganti IP-nya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tapi apabila ternyata IP-nya itu masih kosong terus, maksudnya available, bisa digunakan, maka IP tersebut bisa digunakan terus. Yang diperpanjang adalah masa aktifnya. Kalau saya coba renew, dia akan ulang lagi tuh. Artinya DHCP client yang saya terima, IP-nya masih tersedia. Nih IP 10.10.16.39. Kalau saya renew dan IP-nya masih tetap sama, artinya dalam jaringan sekolah ini IP tersebut masih tersedia atau available untuk digunakan. Tapi kalau misalkan ternyata kita ambil contoh, dalam satu sekolah ini kapasitasnya adalah 300 device. Misal pada saat sudah full 300 device, saya disconnect, maka tinggal 299. Terus ada perangkat lain selain saya connect ke 300 tersebut. Maka ketika saya ingin merenew lagi, IP-nya itu otomatis tidak ada yang bisa digunakan, artinya udah full. Tapi ketika ada selain orang yang baru masuk tadi keluar, terus kita masuk lagi, maka kita akan diberikan IP yang baru. Karena IP yang tersedia sudah dipakai oleh yang tadi masuk itu. Paham sampai sini? Jadi itulah yang dimaksud dengan yang dipinjamkan itu seperti itu. Tapi apabila contohnya seperti yang router sekarang saya ini, kapasitas di sini itu menggunakan yang 1024 host yang bisa digunakan. Sedangkan yang menggunakannya nggak sampai 1000. Maka otomatis karena IP ini masih bisa digunakan, maka dia pada saat melakukan sebuah proses pembaharuan, dia akan menggunakan IP yang sama, akan tetapi waktunya ada yang berbeda. Ditambah lagi waktunya, tambah lagi waktunya. Paham sampai sini? Oke, itulah yang dimaksud dengan dipinjam dan dengan masa aktif, yaitu list time-nya, DHCP list time-nya. Nah, kita pun juga bisa mengatur list time tersebut pada saat kita sebagai servernya, sebagai pemberi IP-nya. Baik, silakan bisa masuk ke IP DHCP server. Saya udah record kan? Buka IP DHCP server. IP
IP, terus DHCP server. Ulang lagi IP, DHCP server. Kita klik DHCP setup. Oke, pertanyaan saya, kalian sekarang sedang koneksi kabelnya ke Ether berapa di situ? Enggak, dari komputer. Ether 1. Oke, saya pindahin juga Ether 1 biar sama. Saya pindah ke Ether 1 juga. Oke, IP, DHCP server, DHCP setup. Baik, kita arahkan pada tab ini, ya, pada bagian ini, menu ini, kita sedang mengatur. Kita mau memberikan IP itu melalui jalur mana? Atau kita mau melakukan konfigurasi DHCP itu menggunakan jalur mana? Mana yang mau kita kasih? Kalau lihat dari topologinya, yang ini ya. Ini kan ya? J. Oke, kalau kita lihat dari topologinya, di sini ada 3 interface sebagai klien. Ya, di mana setiap klien tersebut otomatis harus mendapatkan IP. Untuk syarat agar dia bisa terkoneksi ke jaringan. Nah, di sini ada Ether 1 sebagai LAN A. Maka kita atur DHCP server ini ke ETH1 sebagai klien untuk LAN A. Artinya kita akan membuat proses konfigurasi dengan target tujuannya adalah menyebarkan IP pada ETH1, di mana ETH1 adalah LAN lokal area A. Dengan cara kita arahkan interface-nya. Ini bisa dipilih. Lalu klik next. Di sini DHCP address space. Dia akan menyampaikan informasi terlebih dahulu tentang apa? Tentang networknya sudah tepat atau belum. Kalau kamu di awal sudah memasukkan IP secara tepat, maka pasti di sini pun juga akan tepat. Tetapi apabila kamu memasukkan IP yang salah, di sini juga akan salah. Itu yang sering terjadi. Pak, terus gimana cara mengatasinya? Atur lagi dari IP. Oke, atur lagi dari IP, baru kok DHCP setup lagi. Dihapus lagi, dibuat lagi. Lalu klik next. Nah, setelah dikonfirmasi apakah networknya sudah tepat, maka selanjutnya DHCP setup akan mengkonfirmasi ulang apakah gerbang yang akan digunakan atau gateway yang digunakan untuk DHCP ini adalah 100.1, yang dimana IP ini adalah informasi IP dari interface ETH1 yang tertanam di dalam router kita. Kalau misalkan ini menjadi seperti ini, itu salah. Atau menjadi seperti ini, bisa jadi benar, asalkan IP si routernya itu sesuai. Makanya kemarin ada yang 65 sebagai gateway-nya. Tergantung nanti kamu membuat IP kamu itu di router dijadikan gateway-nya itu berapa. Kita paham, kita sama-sama kita sama-sama sepakati untuk gateway itu adalah network ditambah 1. Maka ini dibuat 100.1. Next. Nah, ini yang pernah saya sampaikan. Pak, kalau misalkan kebutuhan IP-nya itu adalah 8 komputer, maka kita menggunakan /28. Karena di /29 itu nggak cukup hostnya. Tapi di /28 cukup. Akan tetapi masih ada IP yang masih tersebar. Nah, kita bisa atur di sini. Berapa IP yang mau kita sebar? Di sini defaultnya, karena kita menggunakan /24, maka dia IP-nya adalah dari 202, 110, 100.2, di mana itu adalah host setelah gateway, sampai dengan 202, 110, 100.254. Artinya total ada 253 IP yang disebar. Tapi kita pengen ubah. Pak, gimana kalau misalkan saya pengen yang disebar hanya 20? Ya tinggal kita atur. Berarti 2 sampai dengan 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti sampai 19. Tinggal kita ubah 254 ini, yang ujung ini menjadi
Maka nanti DHCP server ini hanya akan menyebarkan IP sesuai dengan di sini, yaitu 2 sampai dengan 19 saja. Sisanya itu nggak disebar. Oke, paham sampai sini? Kalau sudah, ini klik next. Nah, ini sering terjadi. Apabila ada 2 settingan seperti ini, berarti itu ada permasalahan di awal pada saat memasukkan IP. Terus bagaimana cara mengatasinya? Tinggal kamu hapus aja yang bawah. Dengan cara klik tanda panah atas, yaitu adalah remove value. Dan pastikan tidak ada yang terhapus. 202, 110, 100 sampai 100.2. Strip itu menandakan sampai dengan 202, 110, 100.19. Ya, pastikan tidak ada yang sampai kamu karena terlalu semangat ngehapus, ini sampai kehapus. Nah, itu jangan sampai. Ya. 19. Setelah itu klik next. Di sini ada DNS server. DNS server ini adalah IP yang didapatkan langsung dari si router utama karena kita menggunakan DHCP client. Ini yang digunakan untuk menghubungkan kita dengan internet nantinya. Karena kalau ini tidak ditambahkan nanti akan ada yang namanya destination host unreachable. Host yang dituju itu tidak tersedia. Maka kita tambahkan 18.1 sebagai DNS dari SMK Pesat, yaitu dia adalah IP dari router sekolah kita, ditambahkan seperti ini. Dari modem, ini adalah IP modem. Terus Pak, bagaimana kalau beda kantor, beda ISP? Maka di sini pun juga pasti akan berbeda. Ya, tergantung nanti dari sana dapat berapa. Ini tinggal di next saja. Nah, ini yang saya maksud dengan list time. Defaultnya itu adalah 10 menit. Tapi bisa kita atur menjadi 20 menit. Atau bahkan kita atur menjadi 5 menit. Atau mau sekalian 1 jam. Itu bebas. Tapi biasanya semakin panjang waktu, maka nantinya akan semakin lama IP tersebut tertahan di satu komputer. Kita contohkan. Semisal kita menggunakan komputer selama 8 jam. Pada saat komputer terkoneksi ke internet di jam pertama, kita atur sejam misalkan. Di jam pertama. Berjalan 1 jam, 2 jam, di jam kelima lewat 30 menit komputernya mati. Artinya komputer sudah nggak digunakan. Dan IP hanya tersedia sisanya 1 doang yang itu. Terus ketika ada komputer lain yang ingin masuk, karena yang sebelumnya masih dipinjam 30 menit tuh, maka dia akan tertahan selama 30 menit. Jadi di sini jangan terlalu lama list time-nya. Cukup 10 menit aja. Sesuaikan dengan defaultnya saja, yaitu 10 menit. Ini saya nggak akan minta, di soal pun saya nggak akan minta untuk diatur. Ya, list time yang baik atau yang biasa digunakan adalah sebanyak 10 menit. Oke, paham sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Cukup. Oke, kalau sudah cukup kita klik next, maka langkahnya sudah sukses. Kalau kita lihat, coba kita buka CMD untuk melihat apakah benar IP-nya hanya tersebar sampai 19. IP config/renew. Lihat IP kalau biasa 254 di sini sudah sampai 19 saja. Sisanya yang ke atas itu nggak bisa digunakan lagi. Masih tetap bisa digunakan kalau statik, tapi tidak disebarkan. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk melihat daftar IP yang terdapat atau yang tersebar itu mana saja, itu terlihat di bagian ini, masih di tab DHCP server. Ada pada bagian list leases. Di situ ada informasi tentang siapa yang sudah terkoneksi atau IP mana yang sudah digunakan. Nah, inilah proses pemantauan tadi. Kalau kamu lihat
Di sini ada informasi bahwa IP address 100.19 itu sudah digunakan oleh MAC address segitu, di mana itu adalah desktop atau komputer tertentu, digunakan oleh komputer menggunakan server 1, di mana server DHCP1 itu adalah yang ini. Ini servernya. Ini sudah digunakan. Kita bisa buat, ini kan tulisannya ada D. D itu artinya dynamic. Artinya dia bisa berubah-ubah apabila diperlukan. Saya akan buat agar setiap dia mau terkoneksi ke internet atau ke jaringan, dia akan menggunakan IP yang sama. Itu berfungsi pada saat contoh kamu membangun sebuah perpustakaan. Di dalam perpustakaan tersebut ada 10 komputer. Nah, 10 komputer itu kita buat IP di DHCP. Dan setiap semua 10 komputer itu tetap IP-nya sama, segitu-gitunya. Artinya, nanti IP tersebut akan ditetapkan kepada komputer dengan identitas tersebut. Artinya, kalau kita buat dia statik, nanti IP tersebut udah di-booking lah istilahnya oleh komputer yang ditentukan. Caranya adalah tinggal kamu klik kanan, terus klik make static. Maka nanti kapanpun dia connect, dia akan menggunakan IP yang sama. Caranya dia membacanya adalah dari MAC address. MAC address A81E8417-8D29, identitas itu, setiap dia mau koneksi ke jaringan, maka dia akan menggunakan IP yang 202.110.100.19. Itu yang dimaksud dengan DHCP static list. Berarti kita sudah belajar DHCP client, DHCP server, DHCP relay sekarang. IP DHCP relay. Nah, DHCP relay ini digunakan apabila server DHCP terpasang di perangkat lain. Contoh ini perangkat saya. Ada perangkatnya si Rafid. Saya colok kabel ke Rafid. Rafid yang konfigurasi DHCP server. Saya hanya meneruskan. Itu DHCP relay. Saya belum akan mengajarkan untuk DHCP relay karena kita butuh 2 router, sedangkan router yang satunya sedang dipakai sama kelas 11, masih ada konfigurasinya. Jadi di sini saya tidak akan, untuk hari ini saya tidak akan menjelaskan untuk bagaimana cara DHCP relay itu bekerja. Tapi gitulah gambarannya. DHCP relay itu berfungsi untuk meneruskan DHCP dari perangkat sebelumnya. Oke, ini saya cancel. Nah, itu saja untuk DHCP. Ya, ada yang ingin tanyakan? Oke, Leli. Yang tadi DHCP list itu tuh selamanya kalau dia ke internet, ke jaringan gitu, tetap aja gitu IP-nya itu. Ya, kalau kita atur seperti itu. Dia menggunakan identitasnya dari MAC address. Membacanya. Jadi kalau ada MAC address segitu akan menggunakan IP-nya segitu. Ada lagi nanya kan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, coba saya minta tolong dibuat untuk yang LAN B dan juga LAN C masing-masing buat DHCP server dengan list time-nya tetap default 10. Yang B hanya menyebarkan 10 IP dan yang C menyebarkan 30 IP. Saya ulangi, yang B menyebarkan 10 IP dan yang C menyebarkan berapa tadi? 30 IP. Waktunya 10 menit. Silakan. Saya sudahi ya untuk ini ya recordnya.